Shalom adik-adik sekolah minggu, halo. Nah, berjumpa lagi kita di sekolah minggu hari ini. Nah, kali ini ada yang berbeda loh. Sekarang SL-nya Mas Christian, ditemani sama Mas Noel. Oke, sudah semangat untuk sekolah minggu hari ini? Oke, kita akan mengawalinya dengan menyanyikan sebuah pujian. Wah, semangat itu kan ibaratnya panas membara. Wah, kalau panas membara mendidih. Wah, sekarang kita mau menyanyikan lagu Mendidih di Hati ya. Semuanya bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Mendidih di Hati dengan menggunakan gerakan juga. Oke, yuk berdiri dulu, berdiri. Oke, sudah siap semuanya? Mari kita mulai. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Selalu bernyanyi, hilanglah susahku. Tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Yuk, sama sekali ya. Mendidih di hati, mendidih di hatiku. Selalu bernyanyi, hilanglah susahku. Tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Ya, adik-adik, sebelum kita melanjutkan untuk sekolah minggu di hari ini, sekarang kita mau sama-sama berdoa. Silahkan adik-adik untuk melipat tangan. Sekarang tutup matanya. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh diberkati dengan sukacita, kami boleh bangun dengan sehat, dan sekarang kami akan bersama-sama mengikuti sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang menolong kami bisa mengikuti dengan baik. Tolong setiap peralatan yang kami gunakan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke, adik-adik semuanya, kita sudah berdoa. Sekarang kita melanjutkan untuk sekolah minggu di hari ini. Mas Christian senang karena hari ini Mas Christian punya kesempatan untuk menyapa adik-adik semuanya. Ya, walaupun di tengah kondisi seperti ini yang mengharuskan kita hanya di rumah, tapi kita bersyukur karena berkat Tuhan sehingga kita bisa melakukan sekolah minggu walaupun lewat layanan online seperti ini. Dan Mas Christian berpesan, walaupun di dalam kondisi yang demikian kita harus di rumah, tidak bisa main ke sana kemari, tapi adik-adik harus ingat apa ayo? Yang harus adik-adik ingat, dimanapun kita berada, bagaimanapun kondisinya, asal kita bersama dengan Yesus, bersama dengan Tuhan Yesus, pasti kita bisa melewati semuanya. Makanya sekarang kita mau memuji Tuhan bersama-sama, yaitu dengan lagu Jalan Serta Yesus. Sekarang semuanya bangkit berdiri lagi, ayo berdiri, kita bernyanyi bersama Jalan Serta Yesus juga dengan bergerak bersama. Silakan Mas Noel. Jalan-jalan sudah
kembali. Nah, begitu ya. Tapi ingat, kita kalau berjalan bersama Yesus, apapun kondisinya, dimanapun kita berada, pasti kita akan sukacita dan senantiasa diberkati. Nah, sekarang adik-adik, kita sudah bersukacita dengan memuji Tuhan, sudah bergerak ke sana kemari. Ya, ini Mas Gilang juga sudah mulai keringetan. Wah, sekarang kita waktunya bersama-sama akan belajar bersama-sama. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita akan belajar firman Tuhan dari siapa? Nah, nanti ada temannya juga kayak kemarin. Halo, masih ingat gak dari minggu-minggu lalu? Pak Lili mau cerita lagi sekarang sama teman-temannya Pak Lili. Nah, siapa yang masih ingat? Boneka-bonekanya namanya siapa? Nah, nanti coba dicek sama Pak Lili, apakah betul nama-nama bonekanya tepat seperti itu. Oke, sekarang silakan adik-adik duduk dengan tenang dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Lili. Selamat pagi adik-adik. Kita ketemu lagi pada sekolah minggu pagi hari ini. Ya, tadi Mas Kris sudah memimpin kita semua untuk memuji Tuhan. Dan sekarang saatnya Pak Lili akan bercerita dari Alkitab. Tadi Mas Kris juga tanya, siapa teman Pak Lili yang biasanya menemani Pak Lili bercerita? Hah? Ingat, ini siapa ini? Hah? Yang pakai baju hijau ini? Siapa? Iya, Froki. Ya, Froki. Punya teman siapa ini? Temannya? Hah? Yang oranye ini? Iya, Daki. Ya, Daki dan Froki. Nah, suatu hari mereka berdua kembali bermain. Tapi lagi-lagi ini si Daki sedih. Nah, sedih. Dan Froki bertanya, "Loh, Daki, kenapa kamu sedih?" Nah, kenapa? Iya, soalnya aku takut besok kan mau ulangan. Aku takut tidak bisa mengerjakan. Loh, kok begitu? Kamu udah belajar belum? Sudah. Nah, kenapa takut? Ya, soalnya biasanya kalau pas menghadapi soal-soal aku sering grogi, lupa apa yang saya pelajari. Oh, nah kamu udah berdoa belum? Juga sudah. Nah, kalau sudah belajar, sudah berdoa, percaya, nah, Tuhan Yesus pasti menolong. Nah, Tuhan Yesus pasti siap menolong kalau kamu sudah berdoa, sudah belajar, dan menyerahkan diri sepenuhnya pada Tuhan Yesus. Percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan pasti menolong. Oh gitu ya, iya. Nah, seperti cerita ini dari Pak Lili. Nah, kemarin Pak Lili cerita tentang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Nah, diberkati Tuhan Yesus bisa memberi makan 5.000 orang lebih. Nah, sekarang kisahnya berlanjut. Nah, yuk kita sama-sama dengar cerita dari Pak Lili. Ayo. Anak-anak, kita dengarkan firman Tuhan. Ya, Pak Lili akan membacanya ya. Dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Kan ya. Judulnya Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal.
Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku!" Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Nah, itu anak-anak, kisah Tuhan Yesus berjalan di atas air. Ingat minggu kemarin ya, Tuhan Yesus membuat mujizat, 5 roti 2 ikan, memberi makan 5.000 orang lebih. Ada sisa berapa? Iya, 12 keranjang. Setelah itu, hari sudah mulai malam, Yesus menyuruh orang-orang pulang. Mereka sudah kenyang, sudah mendengarkan cerita Tuhan, belajar dari Tuhan Yesus, mereka disuruh pulang. Nah, murid-muridnya juga disuruh mendahului Tuhan Yesus, "Kamu sana pergi dulu aja, aku mau di sini dulu." Tuhan Yesus kemudian berdoa seorang diri. Nah, ketika perahu muridnya sudah sampai ke tengah-tengah danau, ditiup oleh angin dan gelombang pun melanda perahu itu, sehingga perahu itu diterpa gelombang. Murid-murid takut. Wah, kalau gini tadi nggak usah mendahului Tuhan Yesus ya, kita bersama Tuhan Yesus pasti aman. Kita sudah disuruh, sudah mau, sekarang malah kita mau celaka. Ketika mereka sedang ketakutan, dari jauh kelihatan ada yang putih-putih berjalan di atas air. "Wah, ada hantu, ada hantu!" Mereka berteriak ketakutan. Tapi yang disangka hantu ini makin lama semakin dekat, dan berkata, "Jangan takut, inilah aku." Nah, ternyata itu Tuhan Yesus. Ketika Petrus melihat bahwa yang datang berjalan di atas air adalah Tuhan Yesus, dia kemudian minta pada Tuhan, "Tuhan, kalau aku datang kepadamu berjalan di atas air, bisa tidak?" "Boleh, datang ke sini," Tuhan berkata. Dan Petrus langsung turun dari perahu. Nah, dia berjalan di atas air, bisa. Tapi ketika baru beberapa langkah, Petrus merasakan tiupan angin. Dia mulai merasa khawatir. "Aduh, aku kejegur, kelelep piye? Aku tenggelam gimana?" Nah, karena dia ragu-ragu, kemudian lama-lama dia tenggelam. Dan dia berteriak, "Tuhan, tolong! Tuhan Yesus, tolong aku!" Dan Tuhan Yesus menarik tangan Petrus dan diangkat naik ke perahu. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Seringkali kita sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita disuruh berdoa, kita sudah berdoa, memohon pada Tuhan. Kayak tadi, siapa? Si Daki tadi sudah belajar, sudah berdoa, mohon pertolongan Tuhan untuk bisa mengikuti ulangan, tapi dia khawatir bisa tidak nanti mengerjakan. Nah, Petrus juga begitu. Wah, dia tahu dia sudah diperintahkan Tuhan untuk boleh turun. Dia sudah turun, tapi dia ragu-ragu. Akhirnya dia tenggelam. Dia lupa bahwa ada Tuhan yang siap menolong.
Ketika dia berteriak, Tuhan Yesus tolong, Tuhan mengangkat tangannya dan menolong. Dan juga dengan kita, adik-adik. Kalau kita disuruh Tuhan melakukan sesuatu, kita pasti bisa. Tuhan pasti sudah mengetahui bahwa apa yang diperintahkannya pada kita itu bisa kita kerjakan. Kita disuruh berdoa, Tuhan tahu pasti kita bisa berdoa. Kita disuruh untuk belajar yang rajin agar kita terus bisa naik kelas, bisa memperoleh prestasi yang bagus. Tuhan juga tahu kita bisa mengerjakannya, kita bisa belajar dengan baik. Apalagi di tengah-tengah suasana seperti ini, kita belajar di rumah harus sungguh-sungguh karena tidak ada yang bu guru atau pak guru yang mengawasi. Tapi Tuhan tahu kita disuruh untuk belajar. Tuhan juga tahu kita pasti bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Asal kita jangan ragu-ragu, kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Seperti Petrus, dia disuruh datang, sudah datang tapi ragu-ragu, akhirnya tenggelam. Tapi Tuhan Yesus siap menolong ketika Petrus berteriak minta tolong. Nah juga dengan kita, kalau kita disuruh Tuhan, pasti Tuhan juga tahu kita bisa mengerjakannya. Jangan ragu, nah, Tuhan siap menolong kita kalau kita minta tolong kepada Tuhan. Ya, itu anak cerita minggu ini ya. Jangan ragu-ragu, Tuhan pasti menolong karena Tuhan itu berkuasa atas semuanya. Kalau Tuhan menyuruh kita, memerintahkan kita, Tuhan juga tahu kita pasti bisa mengerjakannya. Ya, demikian. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pagi ini. Kiranya Tuhan berkenan menolong kami agar kami bisa melakukan firman Tuhan ini, menaati apa yang Tuhan perintahkan dengan sepenuhnya percaya dan yakin bahwa Tuhan pasti menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, adik-adik semuanya, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, sudah mendengarkan cerita dari Pak Lili yang ditemani juga sama siapa? Froki dan juga Daki. Nah, hari ini kita belajar kembali bahwa apa? Nah, kalau kita berjalan bersama Yesus, apapun yang kita lakukan bersama Tuhan Yesus, pasti kita bisa melakukannya, ya kan? Jadi anak-anak nggak boleh takut, nggak boleh bersedih, tetap harus bersukacita sekalipun di rumah, sekalipun harus belajar di rumah, nggak bisa main dengan semua teman-teman yang ada, tapi bisa tetap bersukacita karena ada Yesus bersama dengan kita semua. Ya, tetap semangat. Dan juga jangan lupa ya, kalaupun di rumah tetap mengikuti setiap protokol kesehatan yang ada. Jangan lupa cuci tangan yang benar loh ya. Jangan hanya cuci tangan begini saja, tapi cuci tangannya harus yang benar. Ada 6 langkah cuci tangannya. Lalu makannya yang teratur. Tidurnya juga bukan berarti karena sekolahnya sekarang online terus tidurnya malam-malam. Jangan. Harus tidur yang teratur juga. Ya, dan kalau memang anak-anak harus berpergian keluar, pakai masker ya, pakai masker. Oke, itu yang masker yang ingatkan pada anak-anak adik-adik semuanya. Oke, sekarang kita mau mengakhiri untuk ibadah sekolah minggu kita. Kita mau bersama-sama menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan untuk segala hal yang sudah kita terima di dalam hidup kita masing-masing. Kita mau memujikan satu lagu yaitu Terima Kasih Tuhan. Kasih setiamu
yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Ya, mari kita mengakhiri sekolah minggu ini di dalam doa. Mari kita lipat tangan dan kita pejamkan mata. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hingga hari ini. Terima kasih kami boleh mengikuti sekolah minggu di hari ini dengan baik. Terima kasih untuk firman yang boleh Tuhan sampaikan, yang mengingatkan kami untuk terus berjalan bersama Yesus, untuk terus percaya bahwa Yesus itu Tuhan yang sanggup menolong kami di tengah segala kondisi, bahkan di tengah kondisi yang sulit seperti hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya itu. Kami mengakhiri sekolah minggu kami di hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati kami di dalam kegiatan kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, sekolah minggu sudah selesai. Silakan adik-adik untuk bisa melanjutkan kegiatannya masing-masing. Dan sampai ketemu lagi di sekolah minggu berikutnya. Dadah.